Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini Pak Dwi akan menyampaikan tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa mampu membuat peta pikiran indera pendengar. Yang kedua, siswa mampu menentukan gagasan pokok dan pendukung dari sebuah cerita. Simak baik-baik pembelajaran berikut ini. Kita akan mulai mengisi peta pikiran indera pendengar. Yang pertama adalah dimulai dari bagian-bagian adik-adik. Ya, bagian-bagian indera pendengar kita atau telinga. Yang pertama adalah daun telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, saraf serambi, saraf rumah siput, gendang telinga, liang dengar, saluran tuba atau eustasius, dan serambi adik-adik. Ya, silakan kalian bisa tuliskan pada peta pikiran. Kemudian, bagian peta pikiran berikutnya adalah cara merawat. Ya, cara merawat indera pendengar kita yang pertama adalah menjaga kebersihan telinga adik-adik. Kedua, jangan menggorek-gorek telinga dengan benda keras. Ketiga, bersihkan telinga dengan kapas ataupun cotton bud. Yang keempat, jangan terlalu sering mendengarkan suara yang terlalu keras adik-adik, karena itu bisa merusak gendang telinga kita. Ya, bagian peta pikiran yang berikutnya adalah pada bagian cara kerja. Ya, cara kerja telinga kita yaitu suara masuk ke dalam telinga dan ditangkap oleh gendang telinga. Kemudian getaran gendang telinga diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke ujung saraf. Oleh saraf diteruskan sampai ke dalam otak sehingga kita dapat mendengar suara tersebut adik-adik. Peta pikiran yang keempat adalah fungsi. Ya, fungsi dari indera pendengar kita atau telinga kita. Yang pertama adalah telinga merupakan indera untuk mendengar adik-adik. Kedua, telinga juga berfungsi untuk keseimbangan tubuh. Nah, anak-anak, setelah kita belajar peta pikiran, selanjutnya mari kita belajar gagasan pokok dan pendukung. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi setiap paragraf tuh pasti ada gagasan pokoknya, pasti ada gagasan pendukungnya. Lanjut, sekarang kita cari tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita mulai dulu dari gagasan pokok ya. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf ya. Jadi, intinya apa sih paragraf itu? Paragraf itu ngomongin tentang apa sih? Gitu ya. Nah, gagasan pokok itu bisa disebut juga ide pokok atau bisa disebut juga gagasan utama. Terus bisa disebut juga ide utama, bisa disebut juga pokok pikiran. Jadi, gimana sih Bu cara menemukan gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu dapat ditemukan dengan cara melihat dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini bisa terletaknya di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, bisa juga campuran antara awal dan akhir. Tetapi biasanya kalimat utama itu pasti seringnya itu berada di awal paragraf. Kalau misalnya pun ada di akhir, itu cirinya tuh ada kata jadi, ada kata oleh sebab. Nah, ayo silakan buat peta pikiran indera pendengar dan temukan gagasan pokok dan pendukung cerita Tong Sampah.